berkebun itu sebenarnya nggak begitu susah. Apalagi saya nggak ada background pertanian ya, benar-benar dari IT. Soalnya saya lihat di sosial media kadang bingung, kayak ini kenapa ya? Kayak ini udah bisa pindah tanam nggak ya? Kayak ini terakhir dikasih pupuk apa ya? Makanya saya buatin website seperti ini juga. Semoga aja gitu petani-petani Gen Z atau kaum-kaum muda itu udah bisa mulai tertarik sih. Untuk kegunaannya itu lebih ke memantau jadwal atau memantau kegiatan-kegiatan untuk tanaman yang kita tanam, bisa dicoba diakses dan daftar aja, semuanya gratis. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Cahya. Untuk kesibukan sekarang kan jadi IT programmer di salah satu sekolah di Bogor. Untuk kesibukan sehari-hari kayak buat LMS sekolah gitu sih. Dari mulai pembelajaran, absensi, tugas sampai ke hasil akhir report card itu saya yang buat, seperti itu. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di kebun samping rumah saya. Sekarang saya lagi melakukan pengecekan tanaman tomat ini dan sedang melakukan pruning. Berkebun ini menjadi salah satu refreshing saya atau menjadi healing saya, karena pekerjaan saya sebagai IT programmer itu yang dimana setiap hari di depan layar membaca bahasa pemrograman, menjadi berkebun itu menjadi salah satu healing saya karena saya biasa melihat yang hijau-hijau. Nah, dan kebun ini tidak terlalu luas, hanya 6 kali 10 meter yang berlokasi di Caringin, Bogor. Nah, untuk konsep kebun ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya sehari-hari. Sebenarnya pembuatan website itu berawal dari keresahan saya ketika saya nanam pakcoy misalkan. Saya tuh orang bingung kapan ya ini terakhir dikasih pupuk atau kapan ya saya harus pindah tanam. Nah, dari situ saya mulai coba buatlah dari tulis tangan dulu pertamanya. Terus ternyata tidak efektif. Saya coba menggunakan Excel, sama tidak efektif. Ya udah, kemarin saya coba aja buat website dan ya alhamdulillah sangat membantu. Dan buat pemula-pemula juga kayaknya juga itu sangat membantu, karena dari awal nanam atau dari awal bibit sampai panen itu udah ada petunjuk-petunjuknya, dan website itu yang berdasarkan pengalaman saya. Hari ini udah jadwalnya pemupukan juga. Nih dipakai sama cabai. Oh, ada yang harus dipanen juga ternyata. Oke lah. Udah waktunya ngasih pupuk nih.
Nah, pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk organik, campuran antara kulit pisang, kulit telur, dan juga air cucian beras. Nah, ini sudah difermentasi sekitar 1 bulan. Jadi untuk cara buatnya dan penggunaannya itu udah ada di website Bagus Jaya Tani. Nah, teman-teman bisa langsung lihat aja di sana. Nah, untuk takarannya juga sudah ada di website tersebut, udah lengkap. Nah, untuk sekarang kita langsung praktekkan bagaimana cara pemupukannya. Nah, ini diaduk-aduk dulu. Nah, untuk takarannya, karena di website aplikasi udah dijelaskan, yaitu 250, maka kita tuangkan ke takaran kira-kira sekitar 250. Nah, untuk takarannya 250 ml per 5 liter air. Lalu setelah itu kita aduk-aduk secara merata. Ya, nama websitenya kan saya buatnya Bagus Jaya Tani, itu dari nama saya sendiri kan. Untuk kegunaannya itu lebih ke memantau jadwal atau memantau kegiatan-kegiatan untuk tanaman yang kita tanam, dari mulai pindah tanam, pemupukan pertama, pemupukan kedua, sampai panen. Dan ada juga tutorial-tutorial pembuatan pupuk organiknya. Sebenarnya tujuannya itu buat biar bisa bermanfaat juga sih buat teman-teman yang mau mulai bertani nih. Soalnya saya lihat di sosial media kadang bingung, kayak ini kenapa ya? Kayak ini udah bisa pindah tanam nggak ya? Kayak ini terakhir dikasih pupuk apa ya? Kan gitu. Banyak yang nanya di sosial media. Ya udah, dari keresahan-keresahan itu juga saya coba buat, semoga aja dari website ini tuh bisa bermanfaat bagi yang lain. Sekarang kan semuanya udah menggunakan handphone ya. Entah itu dari semua generasi lah hampir menggunakan handphone. Nah, bagaimana dengan teknologi Bagus Jaya Tani ini kita nggak usah repot-repot nih nulis lagi, nggak usah repot-repot ngecek kalender lagi. Dengan di handphone, satu handphone aja itu udah bisa memuat semuanya seperti itu. Soalnya kan ini aplikasi Bagus Jaya Tani ini mudah diakses di handphone juga. Kalau untuk website Bagus Jaya Tani ini, untuk yang saya rasakan ini dari awal tanam sampai panen itu sangat bermanfaat banget. Udah sampai 80% lah sesuai dengan apa yang di lapangan. Nah, untuk di bedengan itu takarannya 1 gelas itu untuk 1 baris, karena agar penyebaran pupuknya itu lebih luas. Nah teman-teman, selain di bedengan, saya juga nanam di polybag. Nah, kenapa saya milih polybag? Ada beberapa kelebihannya, yaitu gampang untuk dipindah-pindah dan tidak memakan tempat yang banyak. Tapi kekurangannya juga ada beberapa, salah satunya dalam proses penyiraman dan pemberian nutrisi itu harus dilakukan dengan benar atau dengan intensif. Kalau salah sedikit atau kalau salah pemberian nutrisi dan air, itu akan menyebabkan tanaman kerdil.
salah satu tanaman yang saya tanam di polybag yaitu adalah tanaman cabai. Nah, saya akan kasih tipsnya agar tanaman cabai kalian seperti ini bisa subur dan berbuah banyak. Nah, untuk perawatan cabai ini sebenarnya agak-agak tricky atau susah-susah gampang sih. Karena di tanaman cabai itu banyak hamanya. Apalagi kalau tanaman cabai itu kekurangan nutrisi, dia bakal kerdil dan bakal cepat mati. Nah, salah satu hamanya itu yaitu adalah hama kutu daun. Nah, hama kutu daun ini sering banget beradanya biasanya di balik daun cabai. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan rendaman bawang putih dan cabai. Nah, biasanya saya menggunakan kedua ramuan itu dengan cara direndam selama 1 malam lalu disemprotkan ke balik tanaman cabai ini atau langsung kena hama daunnya tersebut. Di kebun saya juga saya memanfaatkan bambu untuk ajir. Nah, ajir ini salah satu manfaat untuk tanaman cabai yaitu sebagai penyangga tanaman agar tanaman itu tidak roboh. Tuh, seperti ini. Nah, selain tanaman cabai, saya juga memanfaatkan ajir untuk tanaman tomat. Apalagi tanaman tomat itu buahnya besar-besar, pasti wajib untuk menggunakan ajir. Nah, selain cabai dan tomat, saya juga menggunakan ajir ini untuk tanaman merambat. Salah satu tanaman merambatnya itu saya nanam buncis. Nah, apalagi buncis? Buncis ini wajib menggunakan ajir karena dia ajir ini sebagai penompang atau sebagai jalur dia untuk tumbuh. Kalau tidak ada ajir, nanti si tanaman merambat ini atau tanaman buncis ini tidak akan merambat ke atas. Selain untuk proses pertumbuhannya juga sebagai agar mempermudah kita untuk panen. Nah, seperti ini. Nah, untuk bambu ajir ini saya memanfaatkan bambu yang sudah ada atau bambu-bambu yang sudah tidak terpakai. Nah, ini untuk cara penggunaannya tiap tanaman itu beda-beda. Kalau untuk tanaman cabai dan tomat itu langsung ditancap, langsung ditaliin. Nah, untuk tanaman merambat kayak buncis ini, dia harus ada tambahan tali. Nah, tambahan tali ini kegunaannya untuk merambat untuk tanaman itu berkembang seperti itu. Salah satu tipsnya juga pas nanam ajir di tanaman cabai dan tomat itu jangan pas udah gede, pas kecil, pas akarnya belum menyebar luas, dan nancepinnya juga di pinggir polybag seperti itu. Selain kebutuhan sehari-hari, sebenarnya sebagai relaksasi juga sih atau healing. Karena kan saya Senin sampai Jumat itu ngoding depan laptop dan lain-lain. Sabtu Minggu itu sebagai healing saya, mata saya lihat yang hijau-hijau, terus berkebun, melakukan aktivitas. Sedang kerjaan saya kan duduk terus. Nah, dengan berkebun kan badan gerak, keringetan, dan lain-lain. Sebelumnya awal-awal saya saya berkebun itu saya full semuanya pakai pupuk kimia. Terus emang dari tanaman, terus dari hama dan lain-lain itu pada cepat ada. Kalau tanaman cepat tumbuh, terus hama cepat pada mati. Tapi setelah saya baca-baca dari jurnal dan lain-lain, ternyata pupuk kimia itu resiko buat tubuh itu kedepannya itu kurang sehat, kurang baik lah, dan buat tanah juga itu merusak mikroba di dalam tanah. Makanya dari pindah kimia ke organik ini awalnya beberapa kali gagal karena itu kekurangan nutrisi, terus tanahnya belum beradaptasi karena sering menggunakan pupuk kimia kan. Tapi setelah 2 atau 3 bulan, alhamdulillah hasilnya sekarang kalau nanam langsung subur semua. Untuk rasanya juga nggak tahu sih ya, kalau yang saya rasain itu dia lebih segar. Kedua, rasanya itu lebih manis dan lebih
renyah kalau untuk pakcoy, untuk sawi, untuk kangkung. Nah, karena sesuai dengan website Bagus Jaya Tani, hari ini itu panen kangkung, sawi, dan juga buncis. Nah, sesuai di website ini udah 40 hari tanam. Sudah sesuai, ini udah besar-besar, udah bisa mulai dipanen. Nah, untuk sawi ini sengaja nggak saya panen, itu karena untuk membuat benih mandiri, agar tidak beli benih lagi. Nah, sebelum panen, saya akan ambil wadahnya dulu. Nah, kali ini saya akan panen untuk kebutuhan masak hari ini. Nah, enaknya punya kebun sendiri itu, kalau mau masak itu tinggal panen. Jadi kayak punya supermarket sendiri. Sebelumnya ini lahan nggak dipakai, jadi banyak ilalang, banyak tanaman liar. Jadi kan banyak binatang-binatang ya, kayak ular, terus kalajengking. Untuk sekarang sih ada pakcoy, ada salada, ada kangkung, ada sawi, ada wortel, ada buncis juga, ada cabai, ada tomat, ada terong. Pokoknya semua yang dibutuhin di dapur dicoba untuk ditanam sih. Kenapa saya lebih memilih berkebun daripada yang lain? Karena berkebun itu kan kebutuhan pokok ya, pasti semuanya itu tiap hari butuh gitu. Kayak namanya sayuran, cabai, tomat, apalagi. Makanya saya lebih milih kebutuhan berkebun, minimal kebutuhan dapur itu terpenuhi. Ini yang hasil panen hari ini, bisa ditolong dimasakin buat makan kita hari ini. Di kebun udah banyak yang panen nih. Kayaknya nanam sawi oke juga. Kita coba input di aplikasi, di website lah. Buka websitenya, lalu klik tambah, pilih jenis tanaman, pilih lokasi. Karena saya akan naruh di bedengan kedua, maka saya tulisin bedengan kedua. Nah, setelah itu pilih tanggal mulai tanamnya karena hari ini, lalu klik buat jadwal tanam. Nah,
Setelah itu cari tanaman yang yang tadi di input. Nah, Caisim organik. Nah, dosis dan bahannya sudah dikasih tahu nih sama websitenya. Sekam bakar 1, tanah 1, kokopit 1, sama pupuk kandang 0,5. Nah, saya mau mulai nyemai dulu lah. Nih, sekarang saya mau nanam sawi. Di website Bagus Jaya Tani sudah direkomendasikan untuk cara penyemaian dan komposisi media tanam untuk penyemaiannya. Untuk fungsi kohai ayam atau kompos ini untuk nutrisi agar nanti tanaman memiliki nutrisi ketika udah mulai tumbuh. Itulah salah satu manfaat dari kohai ayam. Kenapa Bagus Jaya Tani di web lebih merekomendasikan kohai ayam? Karena sudah diriset atau sudah dilakukan percobaan antara kohai ayam terus kompos, pupuk kompos tanaman sama pupuk sapi. Dari ketiga itu yang lebih bagus atau yang lebih baik itu pupuk kohai ayam, karena setelah dibaca-baca juga dan dipraktekkan kalau untuk kohai ayam ini tanaman itu lebih cepat berkecambah atau lebih cepat berkembangnya. Buat generasi muda yang mungkin mulai tertarik atau mau mulai berkebun, dicoba aja mulai dulu, jangan terlalu banyak mikir ribet atau apa. Sekarang udah ada banyak teknologi, apalagi saya sudah buat web Bagus Jaya Tani, itu sangat membantu banget. Bisa dicoba, diakses dan daftar aja, semuanya gratis. Harapan saya untuk kebun ini semoga aja nambah subur, nambah banyak, makin banyak lagi tanamannya, dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman di sosial media atau teman-teman di luar sana, dan yang lebih penting itu bermanfaat buat tetangga-tetangga di rumah saya, seperti itu.